Selain potret tangan Tuhan Diego Armando Maradona dan perayaan Pele atas gelar juara Piala Dunia tahun 1970 yang begitu ikonik, sepak bola juga memiliki goresan tak terlupakan lainnya dalam bingkai Derby della Madonnina. Sekitar 17 tahun lalu atau tepat pada tahun 2005, kompetisi Liga Champions Eropa menyajikan pertandingan yang melibatkan dua tim legendaris. Tak cuma legendaris, dua tim tersebut juga lahir dari wilayah yang sama, adalah Inter Milan dan AC Milan. Keduanya bertemu di babak perempat final setelah sebelumnya mampu melewati hadangan lawan masing-masing. Inter yang tergabung di grup G bersama Werder Bremen, Valencia, dan Anderlecht berhasil menjadi pemuncak klasemen. Pun dengan AC Milan yang duduk di tempat pertama, usai berhasil melewati hadangan tim seperti FC Barcelona, Shakhtar Donetsk, dan Glasgow Celtic. Di babak 16 besar, Milan sukses menghajar wakil Inggris Manchester United. Sementara Inter mampu melibas perlawanan sang jawara bertahan FC Porto. Di leg pertama babak perempat final, Milan sukses memegang kendali pertandingan. Mereka menang dengan skor 2-0 berkat aksi brilian Yapstam dan Andriy Shevchenko. Maka dari itu, Inter yang pada leg kedua bertindak sebagai tuan rumah tak mau menyia-nyiakan kesempatan. Mereka mengerahkan segala kemampuan untuk bisa membalas dalamnya lara di pertandingan pertama. Rivalitas yang lahirkan potret persahabatan. Pada 13 April 2005 menjadi hal yang sangat wajar ketika Inter langsung tancap gas untuk bisa jebol gawang saudara tirinya. Tensi pertandingan ketika itu pun sudah mencapai titik mendidih, meski wasit baru meniup peluit tanda dimulainya laga. Benar saja, baru 11 menit laga berjalan, wasit Marcus Merck sudah mengeluarkan 3 kartu kuning untuk Kili Gonzalez, Massimo Ambrosini, dan Ivan Cordoba. Melihat Inter yang sudah sangat bernafsu memperkecil agregat, AC Milan sempat mengancam lewat sepakan bebas Andrea Pirlo. Namun sayang, tendangan sang maestro asal Italia cuma meleset tipis dari sasaran. Tak tinggal diam, Juan Sebastian Veron ikut unjuk kebolehan lewat skill tembakan. Sayang, Nelson Dida masih terlalu tangguh untuk ditaklukkan. Ketika kedua tim saling jual beli serangan, Milan justru berhasil menambah keunggulan yang lagi-lagi dilesakan oleh pemain yang terkenal sebagai mimpi buruk bagi Inter Milan, yakni Andriy Shevchenko. Tak mau terlena, Roberto Mancini yang jadi alenator Inter Milan langsung mengubah strategi dengan memasukkan nama Sinisa Mihajlovic, Kroos, dan Obafemi Martins di 6 menit pertama babak kedua. Apa yang menjadi tujuan Inter pun akhirnya temui sasaran ketika Esteban Cambiaso berhasil mengoyak Jaladida pada menit ke-70. Nahas, euforia yang sudah tergambar jelas di wajah para supporter biru hitam tiba-tiba berubah menjadi kusut. Setelah wasit menganulir gol tersebut akibat Cambiaso dianggap melakukan pelanggaran terlebih dahulu. Sudah jatuh tertimpa tangga. Cambiaso mendapat kartu kuning karena protes melulu. Dari situ pertandingan yang sebelumnya melibatkan antar pemain saja berubah menjadi ribuan supporter yang ikut melempar serangan. Mereka, para penggemar garis keras Inter Milan, tidak terima dengan keputusan wasit Marcus Merck. Walhasil berbagai benda seperti botol, payung, dan yang lainnya meluncur deras ke dalam lapangan. Yang tak kalah menghebohkan, kembang api lengkap dengan kepulan asap turut masuk ke arena pertandingan. Parahnya, satu dari banyaknya flare yang dilempar pendukung Inter Milan mengarah tepat mengenai bahu Nelson Dida. Wasit yang mengetahui insiden itu pun langsung menghentikan pertandingan sejenak sembari mempersilahkan tim medis memberi pertolongan pada kiper asal Brasil tersebut. Namun bukannya mereda, kegilaan para penggemar yang kadung diselimuti amarah membuat pertandingan kian tak karuan. Menariknya, di tengah kepulan asap yang menyelimuti langit Giuseppe Meazza, muncul momen tak terlupakan yang akhirnya dapat diabadikan.
adalah potret antara Manuel Rui Costa dan Marco Materazzi. Dua bintang dari masing-masing kubu yang terlihat sangat hangat. Berbeda dengan kesan rivalitas panas yang tengah dihempaskan oleh para supporter yang terlanjur marah. Dua pemain tersebut diketahui tengah menunggu keputusan wasit akan jalannya pertandingan, sekaligus menyaksikan aksi pemadam kebakaran yang sengaja dipanggil untuk memadamkan kobaran flare yang terlampau parah. Setelah menunggu beberapa saat, wasit akhirnya memutuskan bahwa pertandingan tidak bisa dilanjutkan. Buntut dari kericuhan yang disebut timbul dari penggemar Inter Milan, UEFA menjatuhkan hukuman kekalahan 0-3 kepada pihak tuan rumah. Artinya, Milan melaju mulus ke babak final dengan agregat 5-0. Selain itu, Inter juga diharuskan menjalani 6 pertandingan kandang di kompetisi Eropa tanpa penonton, di mana 2 laga di antaranya merupakan hukuman uji coba jika mengulang kesalahan yang sama dalam periode 3 tahun. Masih belum cukup, UEFA turut menjatuhkan denda sebesar 132.000 pound sterling kepada kubu I Nerazzurri. Sosok di balik potret ikonik derby Milan. Meski kalah secara telak dan mendapat hukuman dari UEFA, petaka Inter Milan justru tidak banyak dibicarakan. Yang ada malah potret Marco Materazzi yang menyandarkan tangan ke bahu Manuel Rui Costa lah yang menjadi bahasan hingga sekarang. Tak lama setelah momen ikonik itu tertangkap kamera, terungkap fakta bahwa itu merupakan jepretan fotografer Reuters Stefano Relandini. Sejujurnya ide saya adalah memiliki satu pemain Inter dan satu pemain Milan bersama dengan fokus pada asap di lapangan. Saya mengambil beberapa frame karena Materazzi sangat dekat dengan Rui Costa melihat asap. Tiba-tiba Materazzi meletakkan tangannya di bahu Rui Costa selama beberapa detik, dan ketika saya melihatnya, klik beberapa frame, tidak lebih dari 3. Segera setelah Materazzi meletakkan tangannya di bahu Rui Costa, saya berpikir itulah gambarnya, kata Relandini dilansir Reuters. Mengenai pengalamannya mengambil salah satu potret terbaik dalam sepak bola, Stefano Relandini mengaku sangat bahagia. Dirinya pun sekaligus menceritakan pengalamannya sebagai seorang fotografer sepak bola yang harus melewati berbagai rintangan seperti dingin dan hujan, antrian panjang sebelum pertandingan, sampai mengambil tempat yang pas di lapangan untuk melakukan pekerjaannya. Maka ketika salah satu jepretannya mendapat apresiasi yang sangat besar, dia benar-benar bangga. Seringkali tidak ada yang peduli dengan pekerjaan Anda. Sebagian besar waktu, itu adalah gambar rutin. Tapi ketika sesuatu seperti itu terjadi, itu membuat semuanya berharga, ucap Relandini.